lupa, kemudian terlihat bingung orangnya. terlihat bingung, kemudian pernah merasa lupa? Pernah. Sering? Ada. Apa bedanya lupanya kalian dengan lupanya lansia demensia? Kalau lupa kalian lupa apa? Lupa Masih bisa mengingat. Lupa masih bisa. Namanya lupa kan nggak bisa mengingat. Lupa sebentar. Kecuali ujian bu, lupanya sama. Kemudian kalau pada lansia, berulang-ulang. Oke, sudah dijawab, lupa. Kalau pada lansia itu memorinya yang dia mudah lupa adalah memori jangka pendek, ya. Tapi memori jangka panjangnya dia masih punya. Nah, itulah kenapa kalau pada lansia mungkin dia demensia, tetapi kalau disuruh recall masa kecil, masa muda, dia masih bisa menceritakan dengan baik. Jadi memori jangka panjangnya itu ada. Tetapi apa yang dia lakukan mungkin 1 jam yang lalu, 5 menit yang lalu, itu mungkin kadang lupa. Ya. Jadi itulah gangguan memori pada lansia. Jadi lebih kepada memori jangka pendek. Kemudian lupanya mereka itu adalah kalau kita kan lupa misalnya naruh HP di mana ya, udah dicari seharian gitu nggak ketemu-temu, atau kacamata naruh seharian nggak ketemu-temu, terus kemudian ketika nggak dicari ketemu gitu ya, terus kemudian kita ingat oh iya ya tadi kan kita naruh di situ gitu. Jadi lupanya mungkin pada saat itu lupa naruh di mana ya, tapi ketika ada barangnya kita ingat bahwa kita naruhnya di situ. Nah itu adalah lupanya kita. Tapi lupanya pada lansia adalah misalnya di rumah tiba-tiba kalau ada bau gosong gitu ya, cepat-cepat ke dapur. Nah wah ini gosong, ini pasti mbah ini gitu ya. Terus kemudian kita ngomong kepada mbah tadi ngerebus air ya? Enggak gitu ya. Nah maksudnya lupa di sini adalah dia tidak mengingat apa yang dia lakukan. Sehingga kadang kalau kita ingatkan karena dia tidak merasa melakukan, apa yang terjadi? Karena merasa dituduh, ya. Karena dia merasa tidak melakukan hal tersebut. Nah, jadi itu ya terjadi. Oleh karena itu gangguan kognitif itu tidak sesimpel yang kita pasti udah tahu pikun ya gitu, belum tua udah pikun. Nah kayak gitu tuh pikunnya kalau kita bilang pikun itu adalah demensia itu tidak sesimpel karena kita mudah lupa ya. Jadi kita akan bahas apa sih demensia dan jadi 3 topik hari ini, maaf ya 3 topik hari ini ya, sampai jam berapa sih? Sampai selesai ya. Azan dulu. Materi di Kalau ditanya, kadang-kadang mereka menyampaikan tidak usah lah umur panjang kalau misalnya umur panjang itu plus demensia, gitu ya. Sampai mereka seperti itu karena mereka merasa orang demensia itu ya kayak anak bayi ya, yang benar-benar harus dibantu dan lain sebagainya. Jadi bukan hanya masalah memori saja, bukan masalah dia tidak bisa melakukan karena hanya gangguan motoriknya, tapi dia tidak tahu bagaimana caranya. Jadi misalnya dia kebelet pipis nih, tapi dia bingung gimana caranya pipis itu gitu ya. Bagaimana caranya pipis itu maksudnya kamar mandinya gimana, dia bingung gimana toiletnya. Bagaimana cara melepas celananya, nah itu dia juga bingung. Nah itu ya yang membuat lansia itu kemudian menjadi terganggu ya. Sama kayak anak bayi yang belum diajarin apa-apa, itu yang terjadi ya. Jadi kalau kita bicara lansia yang demensia dan kita berada atau kita melihat lansia itu di keluarga, yang satu lagi yang harus kita identifikasi adalah masalah pada keluarga tersebut. Karena pasti merawat lansia dengan demensia itu dia burden atau dia stresornya lebih tinggi gitu ya.
Dan demensia itu bukan masalah yang sepele, ya. Dan bukan bagian dari normal aging. Jadi demensia itu bukan bagian dari normal aging. Artinya kalau sudah ada demensia berarti ada masalah di gangguan kognitifnya. Jadi kita tidak menormalisasi sehingga kalau misalnya ada masalah demensia berarti harus kita berikan penata laksanaan yang baik. Ya. Jadi saya punya cerita teman saya itu ayahnya itu meninggal setelah Lebaran kemarin. Ayah ibunya itu menikah sudah 40 tahun lebih ya, menikahnya 40 tahun lebih. Tapi 10 tahun terakhir itu bapak dan ibunya itu hanya tinggal berdua. Jadi selama 10 tahun terakhir itu karena anak-anaknya sudah mandiri semua, tinggal berdua. Cuma anaknya mungkin 1 bulan sekali masih bisa pulang atau 2 minggu sekali masih bisa pulang. Nah, 1 tahun terakhir di awal tahun 2023 itu kondisi ibunya itu dia menurun. Dalam hal ini menurun itu artinya ibunya itu lebih sering bengong, lebih sering tidak fokus. Jadi sebelum-sebelumnya itu sudah ada tanda-tanda sering lupa, tapi enggak, ya sering lupa biasa lah. Kemudian di awal tahun 2023 semakin turun, tidak artinya gangguan konsentrasi, kemudian kadang kala itu nggak nyambung kalau diajak ngomong dan sering bengong, zonk. Dan di awal tahun 2023 itu kemudian lebih sering dia insomnia, jadi nggak bisa tidur. Jadi saya sudah bilang kayaknya itu beberapa menunjukkan jadi ada beberapa tipe demensia, itu salah satunya diagnosisnya adalah dia gangguan pola tidur ya. Tapi saya tanya ada halusinasi nggak? Dia melihat sesuatu yang ini nggak? Maksudnya nggak ada, nggak sampai mbak, dia cuma gangguan tidur. Tapi ya itu dia sering bengong, dia sering nggak nyambung kalau dia ngomong. Ya udah coba dicek dulu. Ternyata ketika dicek memang ada indikasi untuk demensia. Pada waktu itu memang demensia pribadi demensia. Jadi salah satu tipe demensia yang karena ada gangguan protein di dalam otak sehingga dia merusak ya gangguan kognitif. Kemudian di akhir tahun 2023 semakin lama semakin menurun ya, tambah menurun. Sebenarnya waktu itu juga berobat, tapi karena memang hanya orang tua di rumah itu dua-duanya lansia, kadang itu lupa ya, karena ayahnya itu sudah usia hampir 70 tahun ya. Kalau ibunya masih 60 tahunan lebih, 67 atau 66 waktu itu. Tapi ayahnya sudah 70 tahun lebih. Jadi kadang kalau tidak diingatkan anaknya itu dia lupa. Dan penurunannya itu lebih parah itu di awal tahun 2024. Kemudian suatu hari setelah Lebaran, ketika anak-anaknya sudah balik pulang ke rumah masing-masing, dapat telepon dari tetangganya bahwa ayahnya ini sudah beberapa hari diare. Hari itu dia lemes banget sehingga harus dibawa ke puskesmas. Dibawa ke puskesmas siang, sore itu sesak sehingga dirujuk ke rumah sakit. Ternyata tidak tertolong, besok paginya meninggal. Jadi memang keluarganya itu shock karena sebelum-sebelumnya ayahnya itu tidak menunjukkan gejala apa-apa, ya, meninggal. Dan ketika saya ke sana itu sudah 3 harinya ya, 3 harinya meninggal dunianya. Kita datang, pada waktu itu ibunya sedang berada di depan bareng sama beberapa tetangganya dan anak-anak kecil. Nah mereka ngobrolnya itu kayak ngobrol dengan anak SD ya. Jadi sudah ada gangguan, sebenarnya komunikasi nggak ada gangguan, jadi masih bisa ngobrol, tapi memang pola pikirnya sudah tidak seperti orang normal biasa. Nah, kemudian tiba-tiba dan ibunya teman saya itu sudah beberapa bulan terakhir itu sudah nggak bisa ADL, jadi mandi itu dia sudah nggak bisa mandiri, ya. Jadi mandi itu harus dibantu, makan itu harus disuapin. Jadi kalau misalnya dia lapar, dia tuh rewel, ya, karena dia nggak bisa, meskipun disediakan makanan di depannya, dia nggak bisa caranya makan, caranya nyendok, masukkan makanan ke mulut itu dia nggak tahu, bingung. Jadi harus disuapin, kemudian kalau pakai baju harus dibantu, mandi juga harus dibantu. Dan selama ini yang melakukan itu adalah suaminya. Nah, di 3 hari pertama itu dia bingungnya itu cuman kenapa kok banyak orang di rumah gitu. Jadi naik itu aja. Kemudian pada waktu itu saya kesana ngobrol sama teman saya,
Jadi ada satu lokasi di mana suami istri itu selalu duduk di situ biasanya. Jadi setiap sore biasanya duduk berdua di situ sambil ngobrol dan lain sebagainya sebelum-sebelumnya dia duduk di situ. Kemudian waktu itu memang si anak-anak yang biasa nemenin itu ngaji semua, jadi lagi nggak ada. Kemudian yang nemenin juga lagi ke belakang waktu itu. Kemudian si yang nemenin ke depan tiba-tiba dia nanya, bapak mana, gitu ya. Nah kemudian dijelaskan bahwa bapak sudah tidak ada. Jadi jawabannya adalah bapak sudah tidak ada, ikhlas ya bu ya, dan lain sebagainya. Nangislah dia, nangis teriak-teriak. Dia nangisnya orang sedih, dan ibunya inilah sakit demensia, teriak-teriak, bapak kenapa ini tidak ada, dan lain sebagainya. Kemudian si ibu yang menemani ini kemudian begini, sudah mbak sabar, ini ya kita makan aja ya, makannya mau lauknya apa, langsung diem. Habis itu langsung terdistraksi ngomong tentang makanan. Jadi kayak tidak ingat sebelumnya itu dia sedih sampai nangis teriak-teriak itu nggak ingat. Jadi sambil kayak orang nangis itu kayak gitu itu sambil nanti pengen kacang panjang gitu ya. Tapi sudah benar-benar terdistraksi sama sekali tidak ingat suaminya. Jadi waktu itu saya agak-agak demensia ini di satu sisi dia ujian ya, tapi di posisi itu dia kadang-kala kita merasa bahwa itu hadiah gitu ya. Jadi agar si ibu ini sedihnya itu tidak terlalu dalam, tapi di satu sisi musibah gitu ya. Ya itulah, jadi kadang kita sampai segitunya. Jadi bayangkan teman-teman menikah sudah 40 tahun lebih menjadi seperti tidak ada bekasnya gitu di dalam pikiran kita. Jadi memang dia ingat kadang bapak mana, karena biasanya kan selalu menemani. Tapi dalam jangka waktu yang sangat pendek dia bisa terdistraksi gitu ya. Sehingga tidak ingat apa sebelumnya itu menangis. Tidak sampai 5 menit loh itu, tidak sampai 5 menit menangis baru kemudian senang lagi gitu ya. Jadi itu yang terjadi. Jadi sekali lagi demensia itu sangat tidak simpel gitu ya. Jadi dan emosinya itu labil. Kalau dia menginginkan sesuatu tidak diturutin, dia langsung marah, melempar barang. Pokoknya dia emosinya sangat tidak stabil. Karena kognitif di sini sekali lagi nggak cuma ngomong tentang memori, tapi ngomong tentang emosi, ya. Fungsi luhur itu ada di dalam otak. Nah, jadi kalau kita bicara kognitif, maka banyak hal yang dipengaruhi gitu ya oleh kognitif tersebut. Oke, apa itu demensia? Demensia bukan penyakit ya. Demensia bukan nama penyakit. Demensia itu adalah sebuah sindrom atau gejala. Kayaknya dia lagi ini sedih gitu karena dari pagi gitu ya. Saya sambil duduk aja. Demensia itu adalah sindrom, jadi dia kumpulan dari beberapa gejala. Sama seperti HIV/AIDS. HIV/AIDS itu kan dia bukan satu penyakit, tapi dia adalah kumpulan dari gejala. Yang di dalamnya ada gejala-gejala gangguan kognitif, di mana ada masalah ingatan, masalah memori, masalah perilaku, masalah emosi, masalah komunikasi. Masalah komunikasi itu karena udah gak nyambung dalam hal bahasa. Masih ingat dulu kita membahas tentang komunikasi, dia ada penting ya bagian otak itu yang mengatur tentang komunikasi ya. Nah, di dalamnya kita bisa lihat bahwa ketika kita bicara tentang demensia itu adalah sebuah payung. Di dalamnya ada gejala-gejala. Di situ ada yang namanya penurunan fungsi kognitif sampai dengan penurunan kualitas hidup resikonya. Kalau kita bicara diagnosis demensia itu masih berdasarkan DSM ya, DSM-5 karena dia merupakan masalah neurokognitif. Yang membedakan dengan dia gangguan jiwa, jadi kalau kita bicara demensia itu sekali lagi ada masalah perilaku, ada masalah emosi. Kadangkala beberapa tanda-tandanya itu hampir sama dengan orang dengan gangguan mental. Sehingga zaman dulu lansia yang menunjukkan gangguan perilaku itu dibawanya ke rumah sakit jiwa. Tapi
sekarang di Rumah Sakit Jiwa Lawang, di Rumah Sakit Jiwa Bogor itu mereka sudah membedakan intervensi antara yang gangguan mental murni dengan gangguan perilaku yang disebabkan karena demensia, karena berbeda. Meskipun dalam hal terapi farmakologi sama-sama diberikan antipsikosis, ya. Jadi itu bedanya, karena beda tipikal, beda juga cara penanganan. Nah, bedanya lagi kalau misalnya kita bicara kalau begitu, kalau misalnya membedakan gangguan mental dengan demensia seperti apa, Bu? Sederhananya adalah jika lansia tersebut mengalami gangguan perilaku, ya, teriak-teriak, marah-marah, mengucapkan kata-kata kotor, atau kemudian halusinasi, yang nggak bisa kita bedakan dengan gangguan mental. Kalau misalnya sebelumnya tidak ada riwayat psikosis atau gangguan mental sebelumnya, maka kemungkinan besar dia demensia. Tetapi jika ada riwayat gangguan mental sebelumnya, mungkin dia adalah kekambuhan dari gangguan mental. Kemudian yang selanjutnya lagi, kalau misalnya gangguan jiwa, dia biasanya halusinasinya antara visual, halusinasi dengar. Tapi kalau demensia, dia itu apalagi low body demensia, dia hanya halusinasi visual yang lebih banyak. Jadi dia melihat sesuatu yang tidak ada. Ya, jadi itu yang bisa membedakan antara Alzheimer disease dan schizophrenia. Ya. Kemudian orang gangguan mental itu masih kenal ya caregivernya. Kalau dia berkenalan, dia masih ingat kan namanya siapa. Kalau Alzheimer demensia udah nggak kenal, karena kan memori jangka pendeknya dia terganggu. Jadi hal-hal seperti itu. Jadi saya punya kakak tingkat, beliau mengelola panti werda, tapi panti werdanya tidak di bawah dinas sosial seperti Pak Rahmat. Jadi panti werdanya ini milik swasta yang memang mahalnya, bayarnya itu mahal, sehingga konsep di dalam panti werda itu benar-benar kayak nursing home, ya. Jadi ada banyak perawat profesional di situ, dari mulai S1 sampai dengan perawat spesialis itu ada di nursing home tersebut. Nenek-nenek sama kakek di situ juga nenek dan kakek yang ini kaya-kaya gitu ya, mantan direksi perusahaan gitu ya, benar-benar berada. Kadang-kadang maunya di situ kan banyak temennya gitu ya. Jadi hari Sabtu Minggu itu pulang ke rumah anaknya gitu ya. Tapi Senin sampai Jumat itu di situ. Dia lebih happy mereka bersama dengan lansia yang lain. Nah, ada satu orang lansia perempuan, kaya memang ibunya dan dua orang anaknya ini sukses semua, tapi di luar negeri semua. Dan pada saat itu tidak memungkinkan untuk ibunya ini dibawa ke luar negeri, sehingga ditempatkan di situ. Tapi anaknya 1 bulan sekali rutin datang gantian. Dan setiap kali datang mereka komunikasi seperti biasa. Anaknya kemudian merecall masa lalu. Tapi di tengah-tengah itu selalu kadang-kala itu bilang seperti ini. Terima kasih ya, nak, kamu baik, kamu cantik. Saya juga punya loh anak kayak kamu. Mungkin dia nanti besarnya sama cantiknya kayak kamu gitu ya. Jadi dia ngingetnya anaknya itu masih sekolah, anaknya masih kuliah. Padahal yang diajak ngobrol dari awal itu adalah anaknya. Jadi itu yang terjadi. Jadi itu fenomena orang-orang dengan Alzheimer demensia. Berarti kalian masih normal, lupa jawab pertanyaan apa ya? Kayaknya aku pernah baca deh. Nah itu berarti masih lupa biasa ya, tidak usah khawatir. Nah, bagaimana kejadiannya di Indonesia? Di Indonesia memang kejadiannya semakin kesini semakin, kalau secara survei itu semakin angka kejadiannya semakin tinggi. Semakin tinggi itu salah satunya disebabkan karena kesadaran akan demensia itu semakin bagus, sehingga mereka biasanya secara sukarela melakukan screening. Dan salah satunya lagi adalah beberapa Alzheimer demensia atau demensia itu bukan Alzheimer ya, beberapa demensia itu disebabkan karena memang secara patologis ada resiko kerusakan otak karena penyakit kronis. Jadi misalnya stroke ya, kan dia ada gangguan vaskularisasi di dalam otak sehingga dia menyebabkan beberapa gangguan fungsional. Jadi semakin banyaknya prevalensi penyakit kronis, hipertensi dan stroke, semakin meningkat resiko untuk peningkatan juga kasus demensia pada lansia. Itu yang terjadi. Kalau kita bicara tentang struktur otak kita, ini
yang sudah pernah kita bahas ya, frontal itu dia merupakan area yang yang paling luas di otak itu. Dan area frontal itu dia fungsinya lebih banyak, membuat keputusan, berpikir rasional. Pokoknya yang membedakan kita dengan hewan itu di area frontal ya. Rasionalitas masuk ke situ, berbicara, insight itu artinya kayak moralnya orang gitu ya. Dia bisa melihat, dia benar nggak ya saya melakukan ini di masyarakat, itu namanya insight. Jadi kesadaran dirinya sendiri. Jadi ada beberapa demensia, kalau dia area yang kena itu adalah area frontal, itu akan ada yang paling khas itu adalah perubahan perilaku ya. Kalau beberapa area otak itu hampir semuanya yang terkena, berarti memang ada gangguan memori, gangguan emosi, dan lain sebagainya ya. Jadi tergantung area yang terkena di otak tersebut. Ini adalah morfologi dari otak yang kena demensia. Jadi bisa dilihat yang otak yang sehat itu yang seperti apa. Jadi penuh masih ya, masih bagus. Ketika sudah ada Alzheimer, demensia yang parah, dia atrofi ya, sehingga dia menjadi mengkerut. Ya, jadi otaknya mengkerut. Normal aging tidak semengkerut ini ya, karena masa otak itu juga secara normal aging itu dia berkurang, tapi berkurangnya tidak sampai terjadi atrofi. Jadi kalau kita lihat secara morfologis itu terjadi karena ini kan normal ya, normal neuron-neuron di dalam otak kita. Ketika ada plak ya, ketika ada plak yang berada di antara neuron-neuron ini, akhirnya dia tidak berfungsi dengan baik. Sinyal-sinyal ini tidak berjalan dengan baik. Karena tidak berjalan dengan baik, tidak berfungsi dengan baik, tidak bekerja dengan baik, maka lama-kelamaan dia itu akan menjadi atrofi. Jadi apapun yang tidak pernah digunakan dengan baik nantinya akan rusak, gitu ya. Jadi itu yang terjadi. Demensia itu bukan sesuatu yang berlangsung cepat ya. Jadi demensia itu kronis dan tahapannya itu dia perlahan-lahan dan lama ya. Dari mulai kerusakan cuma satu area kecil sampai dengan dia mempengaruhi area yang besar sampai dengan hampir seluruhnya. Dari sini ke sini itu bisa paling tidak 7 tahun. Dari sini ke sini juga paling tidak prognosisnya itu, dari sini ke sini paling tidak prognosisnya itu juga 7 tahun. Jadi bukan yang singkat setahun 2 tahun, tidak. Cuman pada kondisi tertentu, misalnya tidak pernah diobati, tidak pernah ada terapi, atau kemudian faktor genetik dari yang lain itu sendiri, itu bisa mempercepat kejadian demensia ini. Kemudian kalau dilihat secara jelas, ini yang terjadi. Atrofinya sehingga muncul seperti ini. Ini kan dia jarang ya celah-celahnya. Ini adalah otak kita ya. Semoga otak kita masih seperti ini ya. Amin. Jadi dikerjain aja terus ya, mikir terus, belajar terus ya, biar bekerja ya. Kalau misalnya terjadi masalah pada demensia, ini yang terjadi. Jadi dia celah-celahnya juga semakin dia besar ya. Kalau dilihat scan dia seperti ini. Jadi celah-celahnya itu dia semakin besar. Ini adalah di usia dewasa. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, demensia itu adalah seperti sebuah payung. Jadi dia memayungi gejala-gejala yang ada di dalam demensia. Gejalanya apa? Gejalanya adalah ini. Dari mulai gangguan activity daily living, BPSD, behavior psikologis symptom of demensia, sampai dengan defisit atau gangguan kognitif. Ya, ada tiga gejala umum kalau kita bicara demensia. BPSD-nya apa? Agitasi. Agitasi itu dia gelisah, ya, hiperaktif, atau kemudian muncul gejala psikiatri, halusinasi, delusi, ya. Jadi itu muncul juga perubahan kepribadian, gangguan mood, perilaku motorik dan lain sebagainya. Kenapa kok ada perilaku motorik? Ingat bahwa salah satu fungsi otak itu adalah untuk mengatur sistem motorik di dalam tubuh kita. Jadi kita bisa berjalan, kita bisa memegang sesuatu, itu semua motornya ada di dalam otak. Nah, demensia itu ada
berbagai jenis ya. Yang paling banyak sampai 70% itu adalah demensia Alzheimer. Ya, jadi kalau teman-teman bilang apakah Alzheimer itu sama dengan demensia? Jadi salah satu tipe demensia adalah Alzheimer demensia. Tapi tidak semua demensia itu adalah Alzheimer, gitu ya. Karena paling banyak itu memang dia sekitar 70% itu adalah Alzheimer demensia. Jadi seringkali orang demensia, kayaknya Alzheimer gitu ya. Jadi karena proporsinya dia juga semakin dia juga yang paling banyak. Kenapa? Dan ini itu biasanya disebabkan oleh plak amiloid ya di dalam otak. Jadi ini yang patofisiologi yang paling banyak. Kemudian ada yang namanya vaskular demensia. Namanya vaskular demensia berarti ada kelainan vaskularisasi di otak. Salah satunya adalah disebabkan karena stroke, trauma pada otak atau injury pada otak yang menyebabkan pecahnya pembuluh darah di otak. Itu namanya vaskular demensia. Vaskular demensia gejalanya tergantung area mana yang rusak, gitu ya. Jadi gejala-gejalanya tergantung. Tapi kalau untuk yang adanya amiloid protein di dalam otak ini biasanya hampir semua kena, ya. Kalau Alzheimer demensia. Tapi kalau ini biasanya tergantung areanya. Kalau di area parietal temporal berarti mungkin lebih kepada gangguan komunikasi, gangguan bahasa. Kalau parietal frontal berarti nanti juga ada gangguan motorik. Kemudian yang selanjutnya adalah Lewy body demensia. Lewy body demensia ini ada plak protein Lewy body yang dia secara patologis merusak neuron di dalam otak. Nah ini hanya sekitar 5% ya dari kasus demensia, jarang. Dan itu yang terjadi pada ibu teman saya, ya. Jadi Lewy body demensia. Kemudian demensia yang lain ini tidak teridentifikasi dengan jelas. Salah satunya adalah demensia yang disebabkan karena Parkinson disease. Jadi kalau sudah kena Parkinson disease, kemungkinan besar nanti ada resiko terjadi demensia. Ada penyakit Huntington, HIV/AIDS itu juga salah satunya menjadi resiko untuk terjadi demensia. Apakah demensia hanya terjadi pada lansia? Tidak. Nah, kalau kita lihat seperti ini bisa saja juga terjadi tidak pada lansia ya. Kalau terjadi kemudian secara patologis ada gangguan pada otak, mungkin vaskular, demensia dan lain sebagainya. Ya. Tapi memang yang paling banyak itu pada lansia. Nah, ini tadi yang saya bilang bahwa demensia itu bukan normal aging, ya. Jadi normal aging itu memang ada penurunan fungsi kognitif, tapi tidak drastis. Jadi di sini ini kita bicara normal aging. Jadi tidak semua lansia itu pasti akan jatuh ke kondisi demensia. Dan untuk jatuh ke kondisi demensia yang dia parah itu biasanya butuh waktu bertahun-tahun. Mungkin 3 tahun, 4 tahun, atau 5 tahun, atau bahkan 10 tahun. Dari mulai yang demensia sedang sampai dengan demensia yang dia parah. Demensia parah seperti apa ya? Benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain ya. ADL nggak bisa, berkomunikasi itu juga dia nggak bisa, ya. Mengeluarkan kata-kata, menjawab pertanyaan itu dia tidak bisa lakukan. Nah, ini yang ada pada demensia yang parah. Ini patofisiologinya, jadi disebabkan salah satunya adalah dari pertambahan usia. Tapi pertambahan usia itu hanya salah satu faktor resiko, bukan penyebab utama. Penyebab utamanya adalah jika ada protein-protein tertentu yang mengalami mutasi di dalam otak kita. Salah satunya adalah gen amyloid transporter protein. Dan di sana menyebabkan nanti ada deposisi amyloid beta protein yang mengakibatkan gangguan-gangguan baik itu kematian neuron dan degenerasi atau plak yang ada di dalam jaringan otak. Salah satu yang paling banyak terjadi juga adalah adanya fosforilasi anomali pada protein tau di dalam otak. Ini yang biasanya menyebabkan Alzheimer demensia. Gitu ya. Nah, demensia itu sendiri dari mulai praklinik. Dari praklinik ini biasanya cuma lupa gitu ya. Jadi sudah ada tanda-tanda untuk dia mudah lupa atau gangguan memori.
tapi masih bisa dalam ADL mandiri. Kalau sudah moderate cognitive impairment atau MCI, itu sudah ada beberapa perubahan kognitif yang mempengaruhi individu atau kemudian mempengaruhi keluarga. Jadi dari mulai lupa, kemudian gangguan emosi, sehingga nanti menimbulkan konflik di dalam keluarga. Itu sudah ada moderate cognitive impairment, karena biasanya sudah lebih dari satu gangguan kognitif atau masalah kognitif yang muncul. Tapi di sini masih ada ADL yang bisa dia lakukan sendiri, gitu ya, berpindah, gitu. Dia nggak usah dituntun berpindah itu. Jadi, tapi mungkin ada mandi dan lain sebagainya mungkin dibantu, tapi untuk mobilisasi dia masih bisa sendiri. Tapi kalau sudah ke demensia, ini benar-benar sudah parah dan biasanya mempengaruhi activity daily living. Kemudian selanjutnya adalah karakteristiknya. Tadi sudah kita sampaikan ya. Dan gejala inti kalau kita bicara Alzheimer demensia adalah gangguan memori, terutama pada memori jangka pendek. Itulah kenapa di MMSE ada yang disuruh mengulang atau mengingat dulu, disebutkan 3 kata, kemudian disuruh mengingat, nanti akan ditanya kembali. Ya, jangan ujuk-ujuk ditanya ya, diingat ya Mbak ya, nanti akan saya tanya. Gitu caranya. Kemudian disorientasi, jadi dia sudah ada kelainan disorientasi, makanya di MMSE itu ditanya. Di sini alamatnya mana, tahun berapa, hari dan tanggal. Ya. Afasia, kesulitan mengingat kata-kata. Jadi kan disuruh mengulang apa yang kita sampaikan. Apraksia, tidak dapat bertindak sesuai dengan tujuan. Disuruh menyalin gambar. Tuh, kalau misalnya ada gangguan, mungkin saja dia tidak bisa melakukan perintah. Kemudian agnosia, tidak mampu mengenali benda. Di MMSE kan juga disuruh menyebutkan nama benda yang kita tunjukkan. Ya, di MMSE. Nah, itu untuk mengidentifikasi ada agnosia atau tidak. Disfungsi eksekutif, tidak mampu merencanakan tindakan sesuai dengan prosedur. Di MMSE apa ini? Prosedur? Disuruh mengambil kertas dan melipat. Ya, jadi ada prosedur yang harus dia lakukan. Kalau dia tidak bisa bertindak sesuai dengan prosedur, kemungkinan ada gangguan disfungsi eksekutif. Jadi ADL itu ada yang namanya Instrumental Activity Daily Living atau IADL. Pernah mendengar? Pernah. Oke, dicari ya. Jadi ada ADL, ada Activity Daily Living, ada Instrumental Activity Daily Living. Activity Daily Living itu seperti makan, mandi, mobilisasi, toileting gitu kan. Kalau instrumental activity daily living itu adalah kemampuan menghitung. Ya. Jadi sebenarnya tadi ada video, tapi nanti dilihat videonya sendiri ya. Jadi misalnya ada seorang nenek-nenek ya, dia sering ke pasar. Jadi ke pasar itu bukan sesuatu yang asing untuk dia. Menghitung uang itu bukan sesuatu yang asing untuk dia. Tetapi suatu ketika dia di pasar, dia tidak tahu cara membayar. Tidak tahu cara membayar itu seperti ini. Mbak, harganya 8.000. Ketika dia membuka dompet, dia tidak tahu 8.000 itu yang seperti apa. Kalau saya punya uang ini, berapa yang harus saya berikan ke penjual? Jadi ngitung yang seperti itu dia nggak bisa. Itu namanya kemampuan eksekutif. Atau kemudian saya mau ke puskesmas, biasanya dia tahu kalau ke puskesmas saya harus manggil becak, atau kemudian saya harus naik angkot jurusan mana dia tahu. Tetapi fungsi eksekutif terganggu kalau dia bingung, saya mau ke puskesmas tapi saya nggak tahu caranya ke puskesmas bagaimana. Nah, tidak tahu cara menyetop angkotnya yang mana, turun di mana, itu dia nggak tahu. Nah, itu adalah fungsi eksekutif. Gangguan psikologis dan perilaku, ada kecemasan, depresi, ketidakstabilan emosi ya. Makanya kemudian depresi juga menjadi salah satu indikator terjadi gangguan kognitif atau salah satu gejala dari demensia. Pengobatan Alzheimer demensia jika masih ringan dan sedang ya, itu kita bisa berikan penghambat kolinesterase aja. Atau dengan mamantin kalau misalnya sudah sedang. Kalau misalnya ada halusinasi, ada agitasi, jadi kegelisahan yang terus-menerus, itu berarti harus diberikan mamantin atau dia kan bagian dari
antipsikotik ya. Jadi harus ada terapi farmakologi yang harus diberikan karena gejalanya tidak hanya gangguan memori saja ya. Kalau misalnya sudah berat, maka dosisnya bisa ditambah dan ditambah lagi misalnya donepezil. Jadi berat itu artinya sudah menimbulkan gejala-gejala tambahan ya, hampir sama seperti orang dengan gangguan mental. Nah, ini penyakit demensia yang terkait dengan Parkinson dan Lewy body demensia. Jadi Lewy body demensia ini kayak ada benda asing gitu ya masuk ke dalam sel neuron sehingga dia mengganggu fungsi atau kerja dari neuron. Salah satu yang khas itu adalah gangguan pola tidur dan halusinasi visual yang khas pada Lewy body demensia, dan ada gangguan perilaku. Kemudian ini tanda-tandanya dari mulai stadium awal dia mungkin sudah muncul yang namanya delusi atau gelisah. Kenapa delusi? Karena ada gangguan tidur itu tadi, sehingga dia kebutuhan istirahat tidurnya kan tidak terpenuhi. Orang kalau misalnya tidak tidur sama sekali, itu fokusnya berkurang, membayangkan yang tidak, seperti orang melayang seperti zombie gitu loh. Jadi dia mudah untuk delusi ya. Sampai stadium lanjut, jadi ada kekakuan otot, sudah tidak bisa melakukan activity daily living ya. Kalau ibu dari teman saya itu dia masih stadium menengah ya, masih mild, jadi belum yang parah sebenarnya. Kemudian demensia frontotemporal itu karena ada kerusakan di bagian frontal dan temporal. Tadi kita sampaikan frontal itu dia fungsi luhur. Jadi gejala yang utama itu adalah gejala perubahan kepribadian. Jadi misalnya dia orang baik-baik kok pada waktu muda. Kenapa tiba-tiba ketika lansia tiba-tiba keluar kata-kata jorok, keluar kata-kata umpatan, gampang memaki orang, gampang kemudian mengajak bertengkar orang gitu. Pokoknya kepribadiannya itu berbeda 180 derajat. Sampai dia jadi bad boy lah ya kalau jadi lansia itu. Jadi kadang kita nggak ngerti, kok bisa sih kayak gini? Karena memang terjadi perubahan kepribadian. Salah satunya adalah perubahan perilaku inhibisi. Ya, inhibisi itu menunjukkan alat kelamin ke orang lain. Tiba-tiba wah gitu ya, tiba-tiba dibuka gitu ya di depan orang. Nah, jadi dan itu tidak harus pada lansia. Kadang-kala muncul di usia 50 atau 60-an. Jika tidak ada indikasi gangguan jiwa sebelumnya, mungkin saja dia punya atau dia ada indikasi demensia frontotemporal. Demensia vaskuler tadi sudah saya sampaikan bahwa dia terkait dengan pembuluh darah, area dan gejalanya tergantung area otak yang terkena. Terapi pengobatannya hampir sama ya. Kalau infak otak kita bicara galantamin karena dia untuk memperbaiki vaskularisasi di dalam otaknya, karena penyebab utamanya adalah infak. Ini kalau misalnya demensia yang vaskuler. Kalau Lewy body dia ada donepezil karena memang ada halusinasi ya. Jadi ada yang harus ada memang dia antipsikotik. Kemudian kalau Parkinson kita bicara rivastigmine untuk mengobati Parkinsonnya, sedangkan yang demensia frontotemporal memantin juga antipsikotik juga karena muncul gejala perilaku ya, muncul gejala perilaku di situ. Gejala demensia secara umum ya seperti ini ya, mudah lupa, percakapan tidak sesuai dan lain sebagainya. Tahapan demensia kemarin sudah dijelaskan sebagian oleh Pak Rahma ya, 10 tanda demensia gitu ya. Kalau ada di antara kalian yang seperti ini, ingat gitu ya. Jangan-jangan sudah ada indikasi. BPSD atau Behavioral Psychology Symptom of Dementia itu terjadi kalau misalnya kita bicara ringan itu dia 62,5%, kalau sedang dia 89,7%, kalau berat 82,2%. Kenapa kok malah turun Bu di demensia berat?
Karena di demensia berat biasanya sudah activity daily living-nya terganggu, bahasa komunikasi juga terganggu. Jadi gangguan perilaku itu biasanya lebih kepada depresi, diem aja gitu ya. Tidak separah ketika masih di sedang. Karena fungsionalnya juga sudah menurun. Nah, itu kenapa kemudian menjadi presentasinya lebih kecil juga. Apa saja BPSD itu? Dari mulai depresi, agresi, agitasi, psikosis, sampai dengan apati. Saya jelaskan satu-satu. Dampaknya adalah ritme hidupnya kacau. Harusnya tidur di malam hari, tapi tidak bisa tidur di malam hari, gelisah ya. Kemudian akhirnya ritme kehidupannya juga ya kacau ya. Kemudian kecurigaan dan delusi ya. Jadi mudah emosi, mudah marah, pokoknya emosinya tidak stabil atau halusinasi juga. Jadi semua orang membicarakan saya padahal juga enggak gitu ya. Atau saya orang yang paling buruk dan lain sebagainya. Nah, itu namanya salah satu bagian dari delusi. Sindrom misidentifikasi, mengira bahwa orang lain itu pasangannya atau istrinya. Berbahaya. Atau kemudian mengajak bercakap-cakap bayangannya di cermin. Jadi ada mirror sight. Jadi ketika dia bercermin, menganggap orang di cermin itu adalah orang lain. Atau TV sight. Pernah nggak ngeliat di video dulu saya pernah lihat, jadi nenek-nenek nonton televisi dan kebetulan waktu itu adegannya perang, tiba-tiba dia loncat masuk ke kolong tempat tidur untuk berlindung. Jadi dia berpikir penembakan yang ada di televisi itu membahayakan dia. Nah, itu namanya TV sight. Tidak bisa membedakan antara realitas dan yang tidak nyata. Nah, itu yang terjadi. Kemudian ini yang paling sering ya pada orang demensia adalah wandering ya. Jadi karena dia disorientasi tempat dan waktu. Ayah dari dosen saya itu demensia. Jadi karena demensia akhirnya tinggal bersama anaknya. Karena tinggal bersama anaknya, dia biasa di awal-awal tuh selalu gelisah, pengen keluar dari rumah itu karena dia merasa disekap di situ. Ya. Jadi dia ngerasa di penjara di situ. Orang jahat, ada orang jahat gitu ya. Kemudian dia ingin selalu bekerja setiap pagi. Tapi alhamdulillahnya rumah dosen saya itu berada di perumahan, jadi one gate system ya. Dan dosen saya itu sudah menyampaikan ke tetangga-tetangga dan satpam juga bahwa ayah saya itu demensia. Jadi kalau misalnya suatu ketika tiba-tiba ayah saya keluar ke jalan, ada yang ketemu, coba ditanya mau kemana gitu ya. Kalau misalnya mau diajak pulang, oke, minta tolong diantar ke rumah saya. Kalau dia marah-marah, kalau dia ingin diantar ke sebuah tempat, tidak mau balik ke rumah, nggak apa-apa, anterin aja. Jadi bapak satpamnya udah tahu. Jadi misalnya, wah, mau kemana pak? Mau ke kantor? Nggak usah pak, ini hari libur. Enggak, ini mau masuk dan harus ke kantor gitu. Dia ngengkel. Baik pak, saya antar. Diajak naik motor keliling kompleks. Habis itu masuk lagi ke rumah, itu dia udah mau gitu ya. Yang penting diajak muter-muter aja, didistraksi ya. Nah, yang paling berbahaya waktu itu kata dosen saya, waktu itu kebetulan tinggal cuma berdua di rumah dan dosen saya itu ada perlu ke tetangga sebentar. Jadi bayar iuran ke Pak RT dan Pak RT-nya itu di sebelah rumah. Jadi pintu depan itu udah dikunci, pintu pagar dikunci. Lupa kalau pintu balkon tidak dikunci. Pada waktu datang si bapak itu udah mau loncat. Saking dia pengen keluar dan dia nggak bisa keluar karena semua pintu dikunci. Nah, itu bahayanya. Jadi ya memang harus diawasi 24 jam. Dan menimbulkan konflik juga di rumah dengan cucunya waktu itu. Jadi cucunya masih kecil, memang masih usia SMP ya. Dia kaget dengan kakeknya yang tiba-tiba kayak anak kecil, pipis di ruang makan gitu ya. Jadi benar-benar kayak anak kecil. Jadi dia itu marah. Bukan kakek saya, itu bukan kakek saya gitu ya. Karena cucu itu melihat kakeknya itu adalah sosok yang hebat ya, hero. Dari mulai kecil sampai dengan dia remaja itu adalah hero. Tiba-tiba menjadi seperti itu. Jadi ada denial ya, sehingga di awal-awal itu tidak diterima. Nah, tapi kemudian setelah edukasi
diedukasi, dipahamkan, akhirnya diterima, konfliknya akhirnya berkurang. Jadi salah satu yang perlu diperhatikan adalah lansia dengan demensia harus dikasih tanda pengenal, nama, alamat, dan nomor telepon keluarga, bukan nomor telepon lansianya ya. Jadi nomor telepon keluarga ya. Kalau nomor telepon lansia ya buat apa gitu ya. Dan bisa disampaikan bahwa si lansia ini adalah demensia. Karena dulu banyak kasus orang hilang ya, lansia yang hilang itu karena wandering ini ya, tidak ketemu. Kemudian perilaku seksual abnormal ya, tiba-tiba menunjukkan alat kelamin ke orang lain gitu ya, hiperseksual dan lain sebagainya. Perubahan perilaku karena adanya kerusakan pada frontotemporal, gangguan makan batu bata, makan daun. Nah itu juga bisa terjadi, mencuri makanan orang lain gitu ya. Kemarin kakak tingkat Anda yang praktek di panti werdanya Pak Rahma itu salah satunya adalah kliennya demensia. Jadi waktu itu ketemu dengan saya, kemudian saya sampaikan ada peristiwa unik apa deh gitu, ada pengalaman unik apa kalau dengan pasien demensia. Tiba-tiba diem semua sambil nyolek temennya gitu. Ini saya kan jadi curiga ada apa gitu ya, ada gosip baru gitu. Ternyata iya Bu, aduh gak enak saya Bu, loh kenapa? Waktu kita datang, simbahnya itu mainin feses sambil makan fesesnya, sampai yang seperti itu. Ya karena memang itu terjadi pada demensia ya. Salah satu gejala gangguan perilakunya seperti itu, koprofilia. Ya. Jadi ini bukan sesuatu yang mengada-ngada ya, mempermainkan fesesnya dan lain sebagainya. Hal ini terjadi karena dia pakai pampers kan, jadi nggak bisa diidentifikasi. Makanya lansia itu harus diawasi, memang harus paling tidak 24 jam. Kalau lansia tidur baru kemudian caregivernya bisa tidur dengan baik gitu ya. Tapi tidak semua lansia seperti itu. Hanya lansia-lansia yang pernah menunjukkan gejala ini, maka kemungkinan resiko terjadi lagi itu dia tinggi. Jadi ini hanya berapa persennya aja. Jadi tidak semua lansia seperti ini. Gitu ya. Ada yang suka memarahi temennya gitu ya. Kalau di panti werda mungkin Pak Rahma cerita juga ya, jadi harus menengahi dua orang yang bertengkar gitu, sama kayak anak kecil bertengkar gitu ya, dan sering sekali terjadi gitu ya. Gak usah dibayangin ya, saya cerita tidak usah dibayangin. Screening pada lansia kita pakai MMSE. SPSMQ itu untuk mengidentifikasi apakah terjadi gangguan memori. Kalau misalnya ada gangguan memori, maka dilanjutkan dengan MMSE. Kalau MMSE juga ada gangguan kognitif, dirujuk ke rumah sakit, mereka akan melakukan tes Mokainan namanya. Jadi nanti saya cantumkan di bro untuk Mokainannya. Jadi itu hampir sama seperti MMSE tapi lebih kompleks lagi pertanyaannya. Kemudian selanjutnya adalah clock drawing test. Jadi penilaiannya ini 0 sampai dengan 4, disuruh menggambar jam ya. Kalau dia menggambar lingkaran tertutup itu berarti dapat poin 1. Kalau gambar kotak gimana Bu? Kan sekarang jam ada yang kotak Bu, enggak. Yang diterima adalah yang bulat gitu ya. Kemudian disuruh menempatkan angka di tempat yang benar. Jadi namanya jam kan searah jarum jam gitu ya. Kalau misalnya ditaruh di luar lingkaran gimana Bu? Tapi sesuai itu biasanya masih bisa dimaafkan. Jadi nomornya itu tidak di dalam lingkaran itu tapi benar, itu biasanya ada yang menerima itu dan dikasih poin 1 gitu ya. 12 angka itu diletakkan dengan tepat. Nah, jadi ini ada contoh yang baik dan jelek ya. Kemudian sesuai dengan ini skor MMSE-nya, semakin bagus skor MMSE-nya maka gambar jamnya juga semakin tepat ya. Kemudian jarum jam pada posisi yang benar. Jadi biasanya kita suruh menggambar 11 lebih 10 ya. Gambar jam dengan menunjukkan sekarang jam 11 lebih 10. Angka pendek menunjukkan angka
11. Yang panjang 2. tiga berarti ya nilainya. Karena tulisannya Kognitif, kognitif. itu adalah Iya. outgoing test. Iya, MMSE. Iku sing 10. Nah, Iku jadi mau faktor resikonya seperti ini karena beberapa diantaranya adalah penyakit Iya, kronis daya dan ingat. juga kalau misalnya sudah ada hipertensi maka kontrol hipertensinya. Ketika kita mengidentifikasi demensia, ingat tidak semua gangguan memori itu adalah demensia. Apalagi kalau kalian nanya ini hari apa mbak, ini tanggal berapa? Kadang-kadang lansia itu nggak tahu harinya, nggak tahu tanggalnya. Yang penting sekarang itu Wage, Paing gitu ya, atau Kliwon gitu ya, atau kemudian bulannya itu bukan bulan Januari, Februari, Maret, tapi bulan Syawal ya, bulan Muharram gitu ya, atau bulan Sa'ban gitu ya, nggak ada masalah gitu ya. Cuman tahu disorientasi waktu dan tempatnya itu benar gitu. Jadi itu juga harus kita pahami juga. Nah itu kadang faktor budaya yang mempengaruhi identitas kita. Nah, pengkajiannya tidak hanya pengkajian memori ya. MMSE tidak bisa mendiagnosis ya. MMSE sekali lagi tidak bisa mendiagnosis. Ada gangguan kognitif berat bukan berarti langsung disebut sebagai demensia. Harus ditambah pemeriksaan lainnya plus pemeriksaan scan pada otak untuk mengidentifikasi kerusakan mana di otak itu. Kalau sudah ada pemeriksaan Iya, tapi laboratorium belum juga. tentu Kalau nggak langsung misalnya sudah disimpulin. fix demensia, kalau misalnya sudah fix demensia, Iku mau ono maka tulisan diagnosis gangguan keperawatannya kognitif adalah ringan, konfusi sedang, kronis. baik berat. Tadi awalnya bisa nyimpulin itu berarti tok. Ya. Cucuk langsung Kalau demensia. sudah fix demensia, diagnosisnya adalah Jadi kok konfusi daya- kronis. Karena linkage-nya, tautannya nanti pasti ke manajemen demensia. Kalau masih belum diidentifikasi sebagai demensia, tapi sudah ada lupa, tidak fokus dan lain sebagainya, teman-teman bisa angkat gangguan atau hambatan memori. Ya, ingat itu nanti keluar di ujian. Kemudian kalau sudah ada tanda-tanda demensia, kan ada gejala activity daily living-nya tidak bisa mandiri sehingga nanti muncul defisit perawatan diri. Pokoknya yang kaitannya dengan perawatan diri itu semuanya ada. Ini masih diagnosis Manda ya, jadi nanti silakan disesuaikan dengan Makanya kok ono SDKI. konfusi kronis. Tapi biasanya nggak jauh beda. Mati. Intervensi keperawatannya selain modifikasi perilaku, kita juga bicara tentang terapi farmakologi. Kapan terapi farmakologi itu harus benar-benar diberikan? Kalau sudah di sedang dan berat, karena dia sudah muncul gejala-gejala halusinasi, delusi, dan agitasi. Berarti ringan boleh dong Bu nggak berobat, ya nggak boleh juga gitu ya. Kan kadang-kala ringan itu belum terdiagnosis atau ringan itu belum dirawat. Jadi ada beberapa yang ringan itu tidak diobati, itu semakin gampang jatuh ke demensia sedang. Oleh karena itu semakin awal pengobatannya semakin bagus prognosisnya, gitu ya. Semakin tidak diobati, semakin cepat dia ke demensia berat. Itu yang terjadi. Sehingga faktor obat di sini sangat penting. Jadi kalau teman-teman sudah ada diagnosis demensia, harus kolaborasi itu ada terapi farmakologi. Jadi harus, ya tidak boleh tidak. Modifikasi lingkungan. Jadi karena ada diagnosis wandering, mungkin teman-teman boleh dong inovasi kayak di toko kalau belum dibayar langsung ada alarm gitu ya, bisa ditempatkan. Jadi kan kadang caregiver itu di mana, di toilet, di apa, kok ada alarm, oh berarti ini mbah lagi keluar gitu ya. Kan sekarang beberapa inovasi itu dia GPS ya buat lansia. Mungkin kita bikin inovasi alarm ya, ketika keluar ada ketika keluar sedikit dari pintu ada alarm yang berbunyi. Oh mbah lagi keluar. Kemudian peningkatan keamanan. Jadi pisau atau obat-obatan itu harus disimpan dengan baik. Ya. Kalau tidak, dia akan merasa baygon itu adalah minuman ringan ya. Tiba-tiba dia menelan baygon kan bahaya. Atau obat-obat tertentu tiba-tiba dia minum. Nah, itu yang harus diperhatikan.
Mendukung kemandirian, menyimpelkan prosedur. Kalau teman-teman ingin membuat mandiri lansia itu berpakaian, sediakan pakaian yang one piece aja. Jangan yang, ini pakaiannya nanti celana, kaos, rompi, topi gitu ya. Banyak banget pernak-perniknya. Jadi kalau perempuan itu kasih daster aja. Jadi yang sekali pakai, yang sederhana gitu ya. Kemudian karena lansia demensia itu mudah halusinasi dan delusi, pencahayaan itu juga harus diatur, jangan sampai gelap sekali, tapi juga jangan sampai terang yang mengganggu tidurnya. Pernah tidur yang gelap, nggak ada lampu sama sekali? Pernah. Kadang kita membayangkan sesuatu gitu kan, muncul di kegelapan, karena itu bagian dari delusi kita. Kalau pada lansia semakin mudah delusi, semakin mudah dia membayangkan sesuatu. Apalagi kalau ada motif-motif. Jadi gorden, spray, selimut itu kalau bisa yang polos aja. Jangan yang gambar, apalagi gambar hewan, harimau, ular gitu ya, bahaya gitu ya. Kan ada kalau di IG itu spray gambar ular gitu. Siapa gitu ya? Jangan lupa untuk mendukung caregiver atau keluarga karena mereka stres juga. Ini yang terjadi. Delirium ya sebelum depresi. Delirium ini dia bedanya dengan gangguan kognitif demensia. Delirium ini akut. Kalau demensia tadi kronis. Jadi diagnosis keperawatan untuk delirium adalah konfusi akut. Ya, kalau sudah demensia berarti konfusi kronis. Delirium itu bisa terjadi. Delirium gejalanya itu hampir sama. Ada disorientasi juga. Tiba-tiba nggak kenal anak, tiba-tiba nggak tahu ini di mana, ditanya hari nggak tahu dan lain sebagainya. Tetapi penyebabnya adalah karena dia bingung. Ada perubahan tempat yang tiba-tiba. Khususnya biasanya dia terjadi di rumah sakit. Jadi lansia sakit dirawat, dilakukan prosedur invasif, ya, dia tidak diberikan informed consent yang tepat, dia diberikan obat-obatan, itu bisa jatuh ke delirium. Jadi delirium itu kayak perubahan kesadaran. Jadi kalau GCS kan kadang tidak melulu dia ada delusi atau halusinasi ya. Tapi delirium ini kayak orang nggak sadar gitu. Tiba-tiba dia nggak tahu dia siapa, dia nggak tahu keluarganya siapa. Dia bingung ini di mana, sampai dia gelisah mencabut infusnya, menarik-narik kateternya, gelisah, marah-marah di rumah sakit. Jadi kalau misalnya ada lansia datang dengan baik-baik saja, kemudian kita terapi, kemudian setelah itu dipindah di ruang rawat, malamnya tiba-tiba gelisah dia, ada yang gelisah, ada yang kayak orang depresi, tidak berespon sama sekali. Jadi bisa saja delirium itu hiperaktif atau hipoaktif. Kalau hiperaktif itu dia ya gelisah tadi itu, mencabut segala macam. Kalau misalnya ditanya hari dan tanggal jam dia nggak bisa disorientasi, berarti kemungkinan ada delirium. Karena memang salah satu faktor yang mempengaruhi itu adalah disorientasi, oleh karena itu penting bagi perawat untuk selalu inform concern kepada pasien. Paman saya usia 78 tahun itu dirawat karena gagal jantung. Dipindah ke rumah sakit, tiba-tiba langsung dimasukkan ICU, ya. ICCU ya, di rumah sakit ISKA di Tulungagung sana. ICCU-nya itu adalah satu ruangan sendiri, ruangan putih-putih gitu ya. Jadi dia satu ruangan kecil itu dia sendiri, tidak ada orang kanan kiri, tidak boleh ditunggu. Dan dari awal itu tidak disampaikan ini ada di mana, dan langsung diberikan obat-obat penenang juga kan, sehingga paman saya itu delirium, gelisah, infusnya mau dicabut, nangis, teriak-teriak. Ya. Dan karena itu tadi deliriumnya kambuh. Ya. Tapi delirium itu kalau diobati dengan baik dia bisa sembuh. Demensia tidak bisa hilang. Demensia tidak bisa sembuh. Yang kita bisa lakukan adalah mencegah agar tidak menjadi lebih buruk di demensia. Kalau delirium bisa dipulihkan. Tetapi jika delirium tidak ditangani, tidak dipulihkan, dia akan meningkatkan resiko terjadi demensia.
Kalau sudah demensia, ada tanda-tanda demensia sebelum masuk rumah sakit akan meningkatkan resiko terjadinya delirium. Jadi kayak gitu terus ya, muter-muter. Jadi itulah hubungan persaudaraan antara demensia dan delirium ya. Delirium ini kalau tidak diatasi nanti akan menyulitkan untuk proses perawatan di rumah sakit ya, menurunkan kualitas hidup sampai meningkatkan kuantitas rawat inapnya. Jadi semakin lama dia dirawat ya, karena nggak sembuh. Etiologinya adalah gangguan pada cerebral, obat-obatan. Jadi kebanyakan yang mengakibatkan delirium itu adalah obat-obatan, khususnya obat-obatan yang berkait dengan obat penenang ya. Biasanya juga banyak muncul di pasien-pasien lansia setelah prosedur post operasi. Nah, itu yang terjadi. Ini dapat dimodifikasi dan tidak dapat dimodifikasi. Faktor resikonya, pencegahannya adalah tidur dan istirahat yang cukup, mengurangi prosedur invasif jika tidak perlu, mencabut kateter tepat pada waktunya agar dia juga bisa mobilisasi. Yang pasti informed consent ya. Perkajiannya dengan confusion assessment method ya. Ini perbedaannya delirium dengan demensia tadi sudah saya sampaikan. Ini adalah karakteristik delirium, ada gangguan perhatian, ada gangguan fungsi kognitif, gangguan siklus tidur bangun, gangguan emosi, dan gangguan psikomotor. Jadi hampir sama dengan gejala-gejala demensia. Diagnosisnya adalah konfusi akut ya, ditambah dengan diagnosis lain sesuai dengan gejala yang muncul. Intervensinya adalah memperbaiki dehidrasinya, karena dehidrasi juga salah satu faktor resiko untuk delirium. Obat-obatannya harus diawasi, adakah obat-obatan yang menimbulkan resiko terjadinya delusi atau gangguan kesadaran, tingkat nyeri, dan keamanan. Kalau dijelaskan seperti ini, jadi dari mulai tidur yang cukup, nutrisi, informed consent, mendorong kerabat dan teman untuk datang berkunjung sehingga tidak menimbulkan kebingungan pada lansia. Oke, ada yang mau didiskusikan dari demensia dan delirium? Silakan. Ada yang mau bertanya dulu tentang demensia? Kalau tidak ada, sebentar ya, ada beberapa yang harus saya. Oke, biar nggak ngantuk ya, mungkin kita senam otak dulu. Berdiri. Silakan berdiri. Stretching dulu. Ada yang sedih hari ini? Ada. Dingin banget dikurangi. Besok kan libur ya. Iya. Oke, kita mulai. Kita melakukan senam otak ya untuk lansia. Ini musiknya enggak begitu keras ya. Yang enggak ada musik ya. Ini musiknya enggak begitu keras. Ini kata untuk lansia, jadi ditambah gerakan-gerakan untuk memperlancar peredaran darah. Semangat Ya. Buat kalian juga apa-apa sih memperlancar peredaran darah. cinta. Oke, ingat gerakannya cepat ya. Oke, kemudian siap-siap untuk berubah. Ya, karena memang ini gerakan lansia yang kita ajarkan. Lansia itu biasanya seneng kalau kayak gitu.
Biasanya saya kalau sama lansia saya putarkan lagu anak-anak ya, biar lebih ramai. Oke, sekarang cepet. Apa sih ini? Oke, terima kasih. Oh, masih ya? Oke, terima Ya udah. tidak bisa diinginkan ya, kayak tidak bisa di atau dimatikan aja di off kan, karena itu akses sentral. Iku iso nggak sih diputer? Nah satu kan? Oke, untuk terapi kognitif kita akan bicara salah satunya adalah terapi orientasi realita. Dapat keperawatan jiwa juga kan ya? Iya, iya, karena biasanya Iya. terapi orientasi realita ini artinya untuk siapa biasanya? Pasien-pasien yang mengalami disorientasi. Jadi kalau kita bilang orientasi realita, mengembalikan dia pada realita, ya, mengorientasikan dia sekarang di mana, dan lain sebagainya. Orientasi realita ini bisa dilakukan individu atau bisa dilakukan kelompok, ya. Kalau secara individu itu bisa dilakukan 24 jam. Setiap kali kita berinteraksi dengan lansia, kita melakukan terapi orientasi realita. Sederhananya, kita pagi-pagi ke kamarnya lansia, ya. Dia sudah bangun atau tidak? Maka sapaannya selamat pagi, Nek. Selamat pagi, Nek. Itu adalah orientasi realita sekarang pagi hari. Selamat pagi, Nek. Ini ya, cerah sekali ya, atau dingin ya cuacanya. Wah, mendung, Nek, hari ini kayaknya hujan lagi. Karena memang sekarang musim hujan ya, Nek, ya, di bulan Januari mungkin atau di bulan Februari. Jadi orientasi musim, ya, orientasi ya musim dulu. Kemudian misalnya nonton TV nih, ayo Nek nonton TV gitu ya. Wah, rame Nek, di situ ada kampanye, ada pemilu. Soalnya tahun ini tuh ada pergantian presiden Nek gitu. Jadi itu adalah orientasi realita. Setiap kali percakapan kita itu disampaikan bahwa menekankan ini itu pagi, siang, malam, atau kemudian hari ini hari Senin atau tanggal berapa, jam berapa. Jadi misalnya, Nek siap-siap ya Nek ya. Kan sekarang hari Senin sudah ada janji dengan dokter siapa gitu ya. Nanti kita ke sana janjinya jam 11, sekarang udah jam 10 gitu, berarti harus siap-siap. Nah, itu adalah orientasi realita. Jadi setiap kali kita komunikasi kita menyampaikan orientasi tersebut gitu ya. Kemudian kalau misalnya berkelompok itu bisa 30 menitan per sesi. Jadi misalnya tiap sesi itu ada terapi aktivitas kelompok. Jadi aktivitas kelompoknya dibuat fun. Jadi misalnya diputarkan musik, kemudian diberikan bola-bola mainan ya. Kemudian musik berhenti, siapa yang pegang bola itu disuruh menyebutkan hari ini hari apa, tanggal berapa, bulan apa, dan tahun apa. Jadi terapi orientasi realita dengan pendekatan PAK. Salah satunya juga di ruangan itu ada yang namanya papan orientasi realita. Jadi bentuk papannya seperti ini, ya. Jadi ada hari, kemudian ada tanggal, kemudian ada jam janji, ada jam kegiatan, atau kemudian ini ada seperti ini dari mulai hari sampai dengan bulan dan tanggal. Atau kemudian di kamar lansia disediakan kalender yang tunggal itu loh, 1, 2. Jadi bukan kalender yang terlembar.
bulanan kita biasa. Tapi harus diganti ya, jangan sampai tidak diganti gitu ya, itu sama aja. Karena apalagi jangan sampai kalender yang satu lembar kayak poster itu tanggal minggu lagi gitu ya. Jadi siapkan kalender yang seperti itu atau kemudian percakapan yang seperti ini. Jadi ini orientasi realita. Kemudian yang selanjutnya adalah terapi dengan kombinasi musik. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri di sini, nanti PPT-nya akan saya cantumkan di background. Jadi kita bermain musik dengan menyebutkan atau menyanyikan lagu. Di dalam lagu tersebut akan ada penyebutan nama klien, hari apa sekarang, dan bagaimana cuaca hari ini. Tapi dibuat fun sambil menyanyikan lagu. Jadi perawatnya harus bisa bernyanyi, ya, harus bisa bermain musik. Kalau saya nggak bisa bermain musik. Reminiscence, mengenang masa lalu. Jadi reminiscence ini dengan metode kelompok kita beri sesi-sesi. Jadi misalnya sesi hari ini kita bicara tentang lagu-lagu kenangan. Maka di hari ini lansia-lansia itu boleh membawa kaset-kaset masa lalu, atau kemudian kita putarkan lagu-lagu masa lalu sambil bernyanyi bersama, sambil disuruh menceritakan ada kenangan apa dengan lagu-lagu ini di masa lalu. Kemudian sesi selanjutnya bisa ngomong tentang hewan peliharaan. Sesi selanjutnya bisa ngomong tentang hobi. Sesi selanjutnya bisa ngomong tentang masa sekolah. Jadi tergantung. Tapi satu sesi itu biasanya kita bicara satu topik gitu ya. Pokoknya sesuatu yang untuk mengenang masa lalu. Manfaat terapi ini tidak hanya meningkatkan memori tapi juga mengurangi stres atau depresi. Jadi modelnya seperti ini. Jadi bisa saja kita ajak ngobrol tentang hewan peliharaan. Bisa kita ajak ngobrol tentang lagu-lagu nostalgia. Lagu ini tahu nggak ya kalian? Tahu? Wah, ini pelajaran ini ada jalan orang dewasa ini. Orang pacaran. Kalian sudah dewasa sudah kan ya? Ini ada jalan orang pacaran ini. Jadi kita ajak nyanyi bersama. Tapi kalian nggak mau nyanyi kan sudah kita bicara aja. Jadi diajak lagu-lagu nostalgia ya. Lagu ini tahu nggak ya kalian? Ini biasanya kita gunakan kalau terapi aktivitas kelompok. Jadi lagu-lagu ini kan happy gitu ya. Kemudian jadi suasana hatinya juga bagus. Iya kak. Ya oh Tahu? Tahu. Intronya lama ya. Dengar lagu ini. Empat 11. Gak tahu sih.